Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Awali pagi dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sejenak kita menyatu dalam renungan pagi melalui tuntunan Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 17 Agustus 2021. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pembacaan kita saat ini adalah dari 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami, di mana kami boleh menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, dan kami akan mengawali semua kehidupan ini dengan menyatu secara pribadi ataupun dengan keluarga kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti akan titah-titah Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai ayat 34. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gambalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yahuda dan orang Israel diam dengan tenteram, sama dan masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara, dari Dan sampai Berseba, seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan pada kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Celai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Herman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Berkuasa, kaya, dan berhikmat. Mak Parenta Sugi Siakina. Saudara, jika kita memperhatikan keadaan sekarang ini, manusia cenderung berlomba memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Entah itu rumah, kendaraan, selera, dan gaya hidup setiap hari. Aktualisasi diri melalui harta kekayaan tidak dapat dielakkan lagi.
Konon, ada beberapa orang yang untuk menyatakan aktualisasi diri meminjam uang dari bank atau orang-orang tertentu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menguraikan dengan jelas siapa Salomo. Pertama, Salomo adalah seorang raja berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Untuk kebutuhan hidupnya setiap hari, membutuhkan 30 kor. Satu kor itu sama dengan 360 liter tepung terbaik. 60 kor tepung biasa, 20 ekor lembu gemuk, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Kedua, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Tidak ada yang dapat menyamai harta kekayaannya. Ketiga, Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Ia lebih bijaksana dari semua orang yang ada di bangsa manapun. Sehingga dari hikmat itu, ia menggubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian yang disukai oleh semua orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat menghayati bahwa bisa jadi ada orang yang berkuasa dan kaya raya, tapi tidak punya hikmat. Jika oleh kuasa dan kekayaan kita menyombongkan diri, lalu seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang Anda miliki jika dibandingkan dengan milik Salomo? Karena itu, milikilah kekayaan dengan cara-cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa hikmat, kuasa dan kekayaan akan sia-sia adanya. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami miliki sebagai harta awal dari menjalani kehidupan kami untuk hari ini, bahkan kehidupan kami selanjutnya. Saat ini kami boleh belajar dari sosok seorang Salomo yang memiliki kekayaan, kuasa, namun juga memiliki kekayaan rohani, yakni hikmat dari Tuhan. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, berikanlah kami harta rohani yaitu hikmat-Mu, agar kehidupan ini sungguh memuliakan Tuhan. Bahwa buah pikiran kami, perkataan, perbuatan-perbuatan kami sungguh mencerminkan hati yang menyembah, dan pekerjaan serta pelayanan kami menampakkan kualitas yang benar. Bapa kami yang ada di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Karuniakan kami kesehatan dan hati yang gembira dalam segala perjuangan, baik dalam menata usaha, melaksanakan tugas dimanapun Tuhan sudah menempatkan kami masing-masing, untuk menambahkan tenaga dan buah pikiran kami, pun juga dalam pelayanan kami. Perjuangan anak cucu dan saudara-saudara kami dalam pendidikan, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pelihara orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan dan hati yang gembira. Jamah saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, dan hiburkan yang berduka cita. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakit penyakit. Bahkan juga yang bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun mereka. Bahkan rupa-rupa sukacita yang lain. Biarlah sukacita itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, kami terus menaruhkan usaha dan upaya untuk meminimalkan korban dari virus COVID-19 ini. Mampukan kami untuk terus bersinergi antara rakyat, pemerintah, tenaga medis, para medis, pihak keamanan, Polri dan TNI, bahkan semua pihak yang terus memberikan topangan dan bantuan, baik itu berupa dana maupun prasarana, demi untuk mencegah virus dan penyembuhan bagi yang sakit. Tuhan, Engkau kiranya memberkati semuanya.
Kami taruhkan pula pelayanan yang ditata oleh majelis gereja dan pengerja gereja, juga oleh pengurus organisasi intragerejawi. Panitia pembangunan yang terus berjuang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin perjuangan ini kami jalani bersama dengan Tuhan. Berkati segenap keluarga kami, Tuhan, baik yang tinggal bersama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami oleh karena tuntutan pekerjaan, tuntutan ilmu, dan lain-lain. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan berkenan Tuhan menerima dan menyahuti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang menikmati layanan firman ini, Tuhan mengutus ke dalam kehidupan dan aktivitas untuk hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Jangan lupa menjaga kesehatan dan setia menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat.